Oke, coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah atas segala berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini walaupun secara online gitu ya. Dan terima kasih juga kehadiran teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di forum kecil kita, yang insya Allah banyak manfaatnya nanti. Kalau karena ini juga direkam, jadi insya Allah nanti yang berhalangan hadir juga bisa melihat rekamannya, dan mudah-mudahan nanti seiring berjalannya materi juga ada beberapa teman kita yang join gitu. Oke, setelah vakum sebulan lebih, malah hampir 2 bulan ya, di malam minggu mikir ini, kita coba mulai lagi, dan saya adalah admin pengganti gitu dari Bapak Riyadi sebagai koordinator M3 yang berhalangan karena lembur. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau. Kita hari ini punya materi yang sangat bermanfaat lah buat terutama para yang orang tua yang sudah jadi orang tua atau yang akan jadi orang tua, atau bahkan sebenarnya oke juga buat disimak oleh teman-teman yang masih belum kepikiran menikah atau jadi orang tua gitu sebenarnya, buat jadi bekal. Secara materi insya Allah akan sangat bermanfaat, dan materi kita kali ini akan disampaikan oleh Mbak Wening dari Forista Angkatan Kelima. Mungkin langsung aja ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Wening. Tafadhol. Ya, makasih. Tafadol buat Ikhwan ya, Mus ya. Oh iya ya, kamu bukan Ikhwan yang? Iya. Oh. Ya, jadi sebenarnya ini awalnya kenapa pilih buku ini itu random banget. Riyaji itu bilangnya, "Ning, ayo M3, ngisi M3 Sabtu ini," kata dia gitu. Terus, Wening tuh belum pernah oh ngisi iya, ya? temanya apa? Belum. Oh, Pernahnya oke. ini pas ramean bahas jurusan kimia itu. Oh ya, itu doang ya. Oke, siap. Nah, terus pas aku tanya temanya apa, terus kata dia, kamu ada buku yang lagi dibaca nggak, atau buku yang menarik gitu buat dibahas bareng-bareng? Oh iya, aku ada nih buku baru. Buku baru itu buku baru baru datang, belum dibaca karena sebelumnya nyusun materi buat eh, tema ke berapa tuh, materi formal tuh? Tema ke-6. Jadi ini buku belum dibaca, abis itu langsung ngebut baca. Ya, alhamdulillah ternyata malah, wah, mencengangkan sekali isinya. Yang insya Allah kita bahas malam ini. Nah, berhubung ini pesertanya enaknya buat diajak diskusi gitu ya, jadi nggak cuma satu arah, ini kan kita nggak banyak ya. Jadi harapannya teman-teman bisa aktif juga nanti gitu. Kita diskusi bareng-bareng, nggak cuma ngedengerin doang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, agenda bahasan kita, poin pertama ketertarikan terhadap buku, terus yang kedua pengen ngejelasin profil penulisnya, ini siapa sih sebenarnya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal. Terus yang ketiga kita bakal intip sedikit intinya gitu, inti dari isi buku ini. Dan yang keempat kita coba menarik kesimpulan terkait pornografi itu sendiri. Jadi berdasarkan apa-apa yang sebelumnya kita baca, sebelum kita membedah buku ini gitu. Next. Nah, ini mengapa tertarik membaca buku ini? Jadi di sini saya tertarik di
poin-poinnya yang dijelasin sama tim medianya mereka gitu ya. Cepat atau lambat anak kita pasti akan terpapar pornografi internet. Pertanyaannya, dia mau mengenal itu dari siapa? Nah, dalam buku ini sebagai orang tua gitu ya akan menemukan banyak hal, bertanya tentang banyak hal. Kenapa bahkan orang soleh itu bisa terjebak pornografi? Terus kenapa pas waktu si penulisnya ini bilang kata porno gitu ya, atau misalnya kita dengar kata porno itu, ada sebagian orang tuh yang malah tertawa. Dan kalau memang semasif itu, eh, adakah di antara teman-teman kita gitu ya, atau misal anak kecil di sekitar kita itu yang belum kena kayak gitu, dan pertanyaan yang lainnya. Nah, terus yang eh, cukup nyentil bagi saya gitu ya. Jadi yang namanya pornografi itu kayak potensi peluangnya itu gede gitu. Peluang kenanya itu, peluang terpaparnya itu gede gitu. Makanya dibilang pasti terpapar pornografi, tapi bakal kena dari siapa gitu. Dan bagaimana mengenalkannya. Terus kan ini ya bertanya-tanya, loh ini jadi kita ngenalin pornografi nih karena kayak gitu. Next. Nah, ini profil penulisnya namanya Muhammad Ziaul Haq. Kalau saya biasa manggilnya Kak Zia gitu ya. Beliau ini anak pertama dari Ustazah Nunung Bintari dan Ustaz Arif Rahman. Salah satu termasuk pasangan asatidz yang sering ngisi kajian parenting gitu di Jogja. Nah, beliau delapan bersaudara, anak pertama gitu. Terus lulusan S1 di Cafe ISI Jogja. Nah, suami dari Mbak Asta Gupita Lizadi itu eh, sastra Indonesia UGM. Saya kenalnya di JS gitu. Terus udah punya dua anak, namanya Biru sama Bara. Terus buku ini tuh ternyata tesis beliau selepas menempuh S2 Desain di ITB. Gitu. Dan beliau juga punya karya lain, diantaranya komik Gambar Itu Haram, kompilasi komik, dan lingkar komik. Oh, di sini ada satu peserta dari Jogja. Halo Pepi. Next, Mus. Hmm, di dalam buku ini ada kutipan seseorang gitu ya, namanya Jerry Wilson, menyebutkan bahwa seandainya seluruh materi pornografi dari awal zaman munculnya hingga sebelum era internet digabungkan, itu semua masih kalah jauh efeknya dari kedahsyatan pornografi internet. Nah, next. Jadi sebenarnya buku ini tuh memuat, khususnya ini memuat pornografi internet, kemudian eh, efeknya apa sih kalau misalnya udah kena gitu. Dan ternyata ada yang berhentinya tuh susah banget. Nah, di bab berikutnya itu dijelasin cepat atau lambat anak-anak juga akan kenal pornografi gitu. Dan kemudian langkah apa sih yang eh, perlu kita lakukan sebelum itu terjadi, dan atau misalnya itu sudah terjadi gitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya pornografi itu yang dijelasin di buku ini tidak dimulai dari eh, adanya apa ya teknologi fotografi gitu. Tapi sebenarnya udah dimulai dari sebelum itu gitu. Medianya apa? Misalnya dari lukisan, terus atau misalnya patung, eh, ada juga patung-patung dewa-dewi Yunani kayak gitu. Yang sebenarnya itu tuh ya porno gitu, tapi mencoba di apa namanya disamarkan gitu biar nggak disentil oleh orang-orang religius saat itu gitu. Jadi usianya tuh udah lama banget pornografi itu. Terus semenjak adanya eh, internet, si pornografi ini fungsinya jadi apa?
bukan fungsi ya, daya efeknya itu jadi berlipat ganda gitu. Yang tadinya misal orang-orang yang pengen nyari gambar porno itu cukup beli kayak DVD, VCD atau misalnya dari majalah-majalah. Nah, tapi dengan adanya pornografi internet gitu ya, mereka itu bisa dapetin konten itu cepet gitu, lebih cepat daripada zaman sebelumnya gitu. Kalau dulu misalnya dari DVD, VCD atau misalnya majalah itu kan ada periode terbitnya ya, misalnya saya nggak tahu itu biasanya kapan, tapi yang jelas lebih lama dibandingin pornografi yang dibantu oleh internet sendiri gitu. Jadi pornografi internet melipat gandakan jangkauan pornografi dan daya rusaknya tentunya. Nah, ternyata teman-teman, pecandu pornografi internet itu bakal susah banget berhenti, serta berkali-kali lipat berpotensi lebih agresif melakukan kejahatan seksual. Nah, eee, makanya marak banget, belakangan ini kita temuin kasus yang, misalnya kok ada sih ustad gitu atau misal, musyrif pengasuh di pondok memperkosa, santriwatinya atau misal sodomi santrinya kayak gitu. Guru ngaji itu juga ada kasusnya, eee, melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya. Atau misalnya ada anak kecil usianya masih TK atau SD gitu, mereka itu, apa namanya, eee, memperkosa temennya yang atau mungkin adik kelasnya gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kalau misalnya udah sekali terpapar, bakalan lebih susah berhentinya dan mereka itu ini, kalau misalnya udah susah berhentinya bakal lebih agresif untuk melakukan kejahatan seksual gitu. Nah, di sisi lain teknologi digital itu merupakan bahasa ibu dari generasi alfa. Di dalamnya juga tersembunyi berbagai macam bahaya bagi anak. Next, dunia digital juga memiliki potensi risiko melihat berbagai tayangan yang nggak layak, misalnya kayak pornografi, kekerasan, atau misalnya ujaran kebencian. Makanya kalau di Twitter itu atau di Instagram ya, sebenarnya lebih parah di Twitter sih. Isu-isu yang kayak gini tuh kayak ujaran kebencian, terus pornografi, itu berasa banget nih. Nah, kalau misalnya udah buka Twitter terus kelihatan yang seperti itu, udah langsung ditutup. Di IG juga sebenarnya banyak nih, ujaran kebencian lebih berasa di IG dibandingin di Twitter sih kalau yang aku lihat itu ya. Terus, dari potensi risiko yang lainnya, misal terhubung dan dihubungi oleh orang asing, misal kenalan sama orang asing tuh jadi gampang banget, yang tadinya nggak kenal di dunia maya, terus kenalan sama mereka, malah jadi lebih akrab sama mereka dibandingin sama orang yang misal, lebih gampang kita temuin di dunia nyata gitu, di sekitar kita. Dan kita nggak tahu nih orang asing itu bohong atau enggak, atau misal, kehidupan nyata mereka seperti apa sih, kayak gitu kan kita nggak tahu pasti. Nah, kemudian resikonya, selain itu adalah berpotensi melakukan tindakan berbahaya akibat dari 2 poin sebelumnya. Nah, eee, ternyata predator seksual itu juga tidak muncul begitu saja gitu, melainkan biasanya dilatar belakangi adanya trauma akibat dilecehkan atau kecanduan pornografi. Sayangnya, perilaku mereka tidak terlihat aneh sehingga pelaku kasus pelecehan seksual sebagian besar merupakan orang yang dekat dan dipercaya korban. Jadi kalau misalnya, si pelaku kejahatan seksual sendiri itu gelagatnya aja udah aneh, itu kan otomatis kita lebih waspada ya, tapi ternyata, mereka ini bisa bertingkah laku normal gitu loh, nggak terlalu kelihatan dalam beberapa kasus seperti itu gitu. Jadi, eee, kewaspadaan terhadap orang yang dekat dengan
dan orang yang mungkin lebih dipercaya gitu, itu jauh apa nggak jauh, maksudnya lebih berkurang dibandingin sama orang asing. Nah, tapi ternyata justru orang yang dekat dan orang yang dipercaya oleh korban itu yang biasanya menjadi predator seksual. Kalau di bukunya Kazia ini, beliau sempat menceritakan ya. Jadi ada seorang pengasuh musyrif gitu ya, musyrif itu pengasuh di pondok pesantren, itu ternyata punya koleksi video porno kayak gitu. Atau misal ada anak kecil yang dia itu masih usia 4 SD, dia itu ternyata melihat koleksi video porno di HP ibunya, sampai akhirnya dia itu ya ngomong tentang konten-konten porno itu udah nggak ada beban, sampai seperti itu gitu. Itu kan sesuatu yang aneh ya kalau dibandingkan dengan kita yang normal gitu. Ketika kita menemukan sesuatu yang aneh itu, nah, orang sekitar tuh langsung mencoba ngecek gitu, "Ini kok anak ini aneh ya, coba nih, minta tolong sama gurunya, tolong diselidiki." Oh ternyata waktu dipanggil orang tuanya gitu, orang tuanya nyantai aja, cerita kalau misalnya, "Oh ini si anak ini nih kayaknya karena dia ngelihat konten video porno di HP ibunya nih," kayak gitu. Ternyata orang tuanya malah sikapnya santai-santai aja gitu. Lah orang tuanya juga biasa ngelihat, ya anaknya ikut-ikutan, kasihan banget masih kecil kayak gitu. Terus, poin berikutnya di sisi lain dari dalam lingkungan masyarakat kita masih terjebak pada definisi pornografi, sehingga akhirnya kategorinya sendiri itu masih abu-abu gitu. Nah, karena itulah dibagi jadi 2, pornografi murni dan semi pornografi atau yang biasa disebut gambar vulgar. Tapi hendaknya kita sebagai muslim itu punya batasan yang lebih tegas. Anaknya muslim tuh nggak ngelihat, oh di negara yang ini karena emang apa namanya, eee, negaranya lebih panas daripada negara lain jadi, batasan auratnya segini segini segini, nggak kayak gitu gitu. Jadi yang, perlu kita pakai itu standarnya kita sebagai seorang muslim, yang tergolong pornografi atau bukan adalah, aurat gitu. Next. Nah, menariknya juga nih di dalam buku ini, penulisnya juga menjelaskan perbedaan maupun perbandingan kurikulum pendidikan seksual ala CSE Comprehensive Sex Education, yang dibawa oleh barat gitu ya, UNESCO, UNICEF, WHO, dan yang lain-lain itu terhadap, tarbiyah jinsiyah gitu. Jadi sebenarnya muslim itu punya bahasan yang namanya tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual. Dalam, bahasannya itu di kitab Tarbiyah Al-Aulad atau pendidikan anak dalam Islam. Itu, meski sayangnya kedua konsep tersebut belum tersurat mengedukasi bahaya pornografi. Jadi, kalau dari penulisnya sendiri melihat perbandingan 2 kurikulum tersebut gitu ya, itu masih, belum tersurat gitu ya, secara gamblang itu mengedukasi bahaya pornografi. Nah, tapi, sebagai pembaca, saya merasa diuntungkan gitu, karena penulisnya di sini memberikan beberapa poin bahasan untuk membangun dialog edukasi bahaya pornografi maupun strategi edukasinya sejak dini. Misal, dari keteladanan, utamanya kan itu ya kalau di parenting ya. Terus, membahasakan konten pornografi sebagai sesuatu yang misal, memalukan, menjijikkan, kayak gitu. Sehingga kita hendaknya menghindari itu gitu. Kalau anak-anak kan udah dibahasain dari awal, eee, ih misal, "Dia kok pakai celana pendek, malu ih pakai celana pendek," gitu. Jadinya dia nggak berani pakai celana pendek lagi, misalnya kayak gitu. Atau misal, "Oh keluar rumah nggak pakai kerudung, malu nggak pakai kerudung, jadi sebelum keluar rumah pakai kerudung dulu." Misalnya kayak gitu kalau anak-anak. Nah terus, ada juga tips mengatur, gadgetnya anak-anak.
dan juga game dalam smartphone mereka gitu. Dan rekomendasi wirid serta doa yang bisa kita rutin lakukan sebagai penjagaan bagi anak-anak dan ya anggota keluarga kita lainnya gitu. Nah, serta tips menyikapi kecanduan pornografi, misal step by stepnya apa aja sih sebelum nantinya kita butuh bantuan psikolog atau psikiater gitu. Misalnya ketika ada yang sudah mulai membicarakan hal-hal vulgar atau porno gitu ya, tanpa rasa beban, nah itu berarti perlu bantuan psikolog atau psikiater. Next. Nah, ini juga salah satu kutipan di dalam buku ini yang sebenarnya harus kita ingat berkali-kali bahwa mereka yang kecanduan hawa nafsu pada akhirnya berada dalam keadaan mereka tidak bisa lagi menikmati hal tersebut, tapi mereka juga tidak bisa lepas dari itu. Nah, orang-orang yang kecanduan pornografi itu susah banget lepasnya, sampai akhirnya ya mereka eh, ada ada juga yang mengalami apa ya, anomali gitu ya. Jadi misal yang tadinya masih suka cewek jadi sukanya sama cowok, atau misal yang tadinya masih suka sama lawan jenis terus dia sudah tidak terpuaskan lagi dengan lawan jenis, akhirnya dia malah sukanya sama sesama jenis, atau misal hubungan seksual dengan pasangannya itu malah nggak menarik, akhirnya dia sama hewan atau sama boneka atau sama yang lain gitu. Nah, itu sudah dalam tahap tidak bisa lagi menikmati eh, hal-hal tersebut gitu. Maksudnya kebutuhan biologis kita sebagai manusia gitu. Nah, tapi ternyata mereka juga nggak bisa lepas dari itu. Jadi pikirannya ke arah situ terus. Digoda sama setan buat dibisikin buat, oh ini ada nih di konten yang ini, coba dilihat lagi gitu. Intinya diinget-ingetin terus sama si setan buat balik ke pornografi itu terus gitu. Next. Oke, okay. Kalau dari uh, sebelumnya ini, sebelum baca buku ini, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Bendri gitu. Nah, Ustadz Bendri itu menjelaskan gini, membahasakan ke anak. Jadi dalam salah satu ceramah beliau yang apa ya waktu itu? Wah, ini series mendidik anak perempuan. Jadi beliau itu ngejelasin, bahasakan, kita coba membahasakan kemaluan gitu kepada anak-anak itu sebagai sesuatu yang malu kalau misalnya kamu melihat itu ya. Maksudnya kalau kamu melihat punya orang lain, kemaluan orang lain itu memalukan gitu. Dan kalau misalnya eh, kemaluanmu sampai dilihat sama orang lain itu juga memalukan kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai muslim itu harus jelas aurat itu diartikan sebagai sesuatu yang jika terbuka akan menghadirkan rasa tidak nyaman atau risih atau bakal memunculkan nafsu syahwat. Karena itulah hendaknya ditutupi. Jika tidak ditutupi, maka akan timbul masalah. Bagaimana yang kini marak kita jumpai, dan hal ini juga disebutkan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengurangi kasus pornografi, ya mulailah dengan menutup aurat gitu. Tapi juga perlu kita ini apa namanya, kita perlu perhatikan gitu. Benar-benar menutup aurat itu bukanlah sekedar menghijabi alias memberikan pembatas antara aurat terhadap pandangan orang lain gitu. Melainkan sangat perlu menanamkan rasa malu. Nah, salah satunya misal dengan mempermalukan orang yang berbuat memalukan. Misal ada orang nih pakai dia udah menutup aurat nih, udah pakai kerudung gitu. Tapi ternyata dia masih pegangan sama, masih gandengan tangan sama pacarnya kayak gitu. Pacaran dengan yang bukan mahramnya kayak gitu misalnya, gandengan sama yang bukan mahramnya. Nah,
itu coba ditegur gitu, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang oh normal mereka pacaran kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena bisa jadi ketika awalnya itu cuma gandengan, ntar kalau misalnya itu misal di tempat ramai, kalau di tempat sepi kan belum tahu juga mereka mau ngapain juga gitu. Next. Nah, sesungguhnya menjaga atau menentukan pandangan adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Ini ada di materi formal program kakak asuh kita ya. Tubuh kita ini milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Jadi kalau misalnya rasa syukur itu kan ketika kita menggunakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita uh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Jadi ketika kita dikasih penglihatan, ya kita gunakan untuk yang melihat yang baik-baik gitu. Sehingga dengan kita melihat yang baik-baik itu, kita makin dekat dengan Allah. Nah, misal kita punya pendengaran yang baik, pendengaran kita nih baik nih, nggak terganggu. Nah, cara kita bersyukur adalah dengan mendengar yang baik-baik. Dengan kita mendengar yang baik-baik, otomatis juga nantinya kita akan lebih dekat lagi dengan Allah. Gitu. Nah, makin kita dekat dengan Allah, terus makin banyak dengar baik, makin banyak melihat yang baik-baik. Jadi kayak apa ya, berkah gitu. Apa-apa yang Allah anugerahkan kita itu mendatangkan suatu keberkahan yang eh, kebaikannya itu berlipat ganda, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, kemudian jika kita misal menemukan pornografi gitu, kan sesuatu yang ya bisa jadi susah dihindarin ya. Tahu-tahu ada iklan yang kita tuh nggak bisa nyeting gitu, nyeting iklannya. Ternyata muncul kayak gitu gitu. Nah itu lebih baik segera dihindari sebab maksiat besar berawal dari maksiat-maksiat kecil yang diremehkan dan ditolerir. Terus yang terakhir, tutuplah segala peluang perilaku zina, jangan kasih celah sedikit pun. Gitu. Um, apa ya? Oh kalau misalnya aku pernah baca komen-komen yang ada di mana tuh di komik gitu kan sering baca webtoon. Ada tuh biasanya cewek-cewek yang komennya eh ini pengen lihat tokoh yang ini nih ketika dia eh, buka kemeja kayak gitu. Wih six pack nih kayak gitu. Terus mereka udah tertarik nih. Jadi apa ya? eh kalau kalau sempat aku obrolin sama suamiku kok bisa ya orang kayak gitu ya. Yang tertariknya itu udah bukan sama hal-hal yang termasuk aurat dari lawan jenis gitu. Ternyata yang bukan aurat aja mereka tertarik juga gitu. Jadi harus lebih hati-hati jangan sampai kita ngasih celah sedikit pun ke orang lain untuk ada peluang berpikir kotor ya. Itu terus apa ya? Sebagai catatan juga di antara alasan penolakan kurikulum CSE oleh sekolah berbasis Islam ialah karena melegalkan zina. Jadi asalkan sesuai kesepakatan atau konsen antara para pelaku zina eh, itu legal gitu. Kelakuan mereka, zinanya mereka itu legal. Karena ya suka sama suka misalnya. Dan CSE ini kalau kata eh, para pakar kurikulum sekolah Islam gitu ya, CSE ini membuka peluang pula bagi berkembangnya perilaku LGBT. Next, ini udah terakhir belum ya? Lupa. Nah, ini ada rekomendasi ya, ada buku eh, Terbiatul Aulad fil Islam, terus ada juga Tarbiyah Jinsiyah ini ada yang khusus bahas konten itu ya di Instagram taulebih.id. Nah, ini proyek pendidikan seksual berbasis Islam yang diinisiasi oleh Zafira Akila. Itu teman-teman mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke,
Terima kasih Mbak Wening atas pemaparan materinya. Wah, sangat bermanfaat banget ya, dan terutama buat saya yang sekarang statusnya juga udah jadi orang tua dari 2 anak laki-laki terutama, pasti tantangannya juga akan sangat berat gitu ke depan. Jadi harus menyiapkan diri. Baik, ada mungkin poin-poin yang mau didiskusikan dari audiens yang ada di sini? Saya persilakan dulu. Kalau teman-teman ada yang mau menanggapi atau didiskusikan atau ditanyakan gitu, mungkin ada poin-poin yang belum jelas, silakan. Oh, Mus, ini aku curcol ya. Mhm. Jadi waktu hamil anak kedua terus ketahuan kalau jenis kelaminnya itu laki-laki gitu. Ya itu sempat mikir, aduh ini gimana ya? PR-nya pusing banyak gitu. Kalau misalnya jenis kelaminnya sama, mungkin sama-sama yang eh oh aku ngedidiknya belajar cara ngedidik perempuan aja nih kayak gitu. Tapi ternyata enggak, anaknya tuh perempuan sama laki-laki. Aduh ini gimana ya? Ntar kalau misalnya di rumah harus ngejelasin banget nih, harus menegaskan banget misal kalau si kakaknya lagi mandi, biasanya kan udah mulai mandi sendiri ya dia, usia 4 tahun. Terus kamar mandi itu ditutup, jadi adik ini nggak boleh nyamper-nyamperin jalan ke kamar mandi itu nggak boleh kayak gitu. Dek jangan main di dekat kamar mandi dulu, Mbak lagi mandi, malu dek. Kayak gitu. Terus si mbaknya ini juga apa ya? eh Dia tuh sering tertarik buat bantuin adiknya. Misal adiknya mau ganti popok atau misalnya mau pakai baju diambilin sama dia. Ma aku boleh bantuin nggak pakein popok atau misalnya pakein baju? Oh enggak mbak, malu kayak gitu. Jadi ternyata arahnya ke situ ya, rencana dari Allah. Ya semoga nantinya mereka bisa ini ya saling jaga. Jadi jangan sampai apa ya? Amin. Yang aku temuin itu ya ada orang tua yang dia itu ngajakin anaknya mandi bareng. Nah Lebih ke apa ya? keluargaku, kalau di keluarga aku tuh nggak pernah kayak gitu. Jadi meskipun aku sama adikku itu sama-sama perempuan, itu nggak pernah yang namanya mandi bareng tuh nggak pernah. Terus pakaian juga biasanya nggak seterbuka itu gitu. Jadi kalau misalnya dulu itu aku zaman-zaman eh, kuliah kan nggak satu asrama ya, nggak di asrama gitu. Jadi yang kalau misalnya ketemu sama ahwat-ahwat, terus mabit yang misalnya mereka itu mau ganti kerudung lah kayak gitu, itu aku ngusahain buat nggak ngeliat itu gitu, karena aku sendiri juga risih buat kalau misalnya ngeliat orang lain tuh risih gitu, yang biasanya mereka ditutup terus ternyata dibuka di depan gitu, itu risih. Awalnya tuh dari situ, jadi yang awalnya nggak biasa, nggak dibiasain sama orang tua ngelihat aurat di apa auratnya orang tua atau auratnya eh, adik sendiri, jadi terbawa ke dewasanya seperti itu gitu. Iya, jadi emang ngaruh banget ya, perlakuan orang tua ke Mm-mm. anak tuh. Kadang sayangnya orang tua juga nggak ngeh kan. Jadi ya itu, Iya. memang sayangnya nggak ada sekolah khusus kan buat orang tua, sekolah wajib maksudnya. Jadi ya kita Mm-mm. perlu di diskusi-diskusi kayak gini sebenarnya. Oke, ada tanggapan mungkin dari yang lain? Pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Kalau tips-tipsnya, Mbak Wening, yang menarik tuh di buku itu ada apa aja ya sebagai orang tua? Tips. Ini ada ini sih disebutin, eh, kita coba dikenalin sama tarbiyah jinsiyah, yaitu pendidikan seksual dalam perspektif Islam. Misal dari fase 0 sampai 2 tahun, kurikulumnya apa ya? Yang pertama misal mendengarkan azan dan iqamah, terus disusui oleh ibunya khitan atau sunat. Di sini kurikulumnya khitan atau sunat itu di fase menyusui, yaitu 0 sampai 2 tahun. Terus ada juga fase balita 3 sampai 5 tahun. Itu di kurikulumnya misal konsep keimanan, Allah maha tahu dan Allah itu maha melihat. Terus mulai dijelasin
perbedaan laki-laki dan perempuan itu apa, terus konsep aurat dan rasa malu, terus menjaga aurat, tahu bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh. Nah, di usia balita ini juga anak-anak udah diajarin bersuci gitu, ya, toharoh atau toharoh maupun istinja. Ya. Harapannya ya ketika mereka udah usia tamyiz gitu ya, udah 5 sampai 10 tahun udah bisa bersuci sendiri. Ya. Udah di sekolah di sekolah udah nggak pakai dibantu sama gurunya. Kalau pengalamannya adik saya ngajar di SD gitu, itu masih ada yang anak-anak SD yang kalau ke toilet itu belum bisa istinja sendiri, jadi harus dibantuin sama gurunya. Gitu. Jadi PR-nya guru SD tuh nambah karena apa ya? Karena belum tuntasnya didikan dari orang tua di rumah gitu. Gitu. Terus di usia tamyiz itu misal kurikulumnya privasi atau adab izin sebelum masuk kamar orang tua atau kamar orang lain. Jadi nggak asal nyelonong masuk aja ya. Kan ada ya anak-anak yang kalau misalnya dia bertamu ke rumah orang lain gitu ya. Misal nih eh, anak-anak kita biasa main kalau misalnya ngumpul gitu di kamar eh, kita sebagai orang tuanya. Nah, terus ternyata si anak tetangga pengen ikutan main juga nih di kamar di kamar kita gitu sebagai orang tua. Nah, itu nggak dibolehin gitu karena bukan bukan eh, bukan ranahnya ya. Kamar orang tua sendiri aja harus izin apalagi kamar orang tuanya orang lain gitu atau misal kamar orang lain kayak gitu. Nah, di usia tamyiz ini juga harus dipisahkan tempat tidur dan memperjelas perbedaan laki-laki serta perempuan. Nah, nanti di usia balik juga ada nih kurikulumnya konsep mahram non mahram, menjaga pandangan, terus udah mulai ada kewajiban menutup aurat. Ya. Nah, alhamdulillah nih zaman sekarang anak-anak kecil nih udah mulai banyak yang eh, apa ya, mulai dikenalkan dengan pakaian yang menutup aurat gitu. Misalnya udah dipakein gamis, udah dipakein kerudung kemana-mana, pakai kerudung kayak gitu. Itu alhamdulillah udah masuk ke fase itu gitu. Tapi ternyata yang memang tantangannya sendiri juga lebih besar gitu, pornografi internet gitu. Nah, terus di usia balik juga ada kurikulum istilah gitu. Kita bercampur baur dengan lawan jenis itu sebaiknya seperti apa sih sikapnya gitu. Terus ada juga fawat, jangan berduaan dengan lawan jenis. Terus ada juga ketika balik itu dijelaskan kurikulum konsep masturbasi dan zina. Tuh. Apa lagi ya? Lengkap ya, lengkap banget ya. Iya lengkap banget, makanya sayang kalau misalnya nggak apa ya dibaca sendiri juga gitu. Gimana nih, temanya sangat menarik loh. Kalau enggak saya coba ini. Iya. Kalau buku Firman, lain sebenarnya ada kalau gimana? bahasan apa namanya eh tarbiyah jinsiyah ini ada tuntas seksualitas kalau nggak salah di situ tuh. Nah dijelasin di situ. Jadi itu tuh buku seri gitu, ada yang tuntas kemandirian, tuntas motorik, terus tuntas apalagi ya macam-macam deh sampai yang akhirnya terakhir ini tuntas seksualitas gitu. Kapan sih nih anak-anak diajarin istinja sendiri gitu? Kapan sih mereka dipisah kamar tidurnya? Gitu. Itu ada bukunya sendiri. Mantap. Ini tadi ada yang raise hand. Yang pertama Kak Imam dulu ya. Monggo Kak Imam. Iya, Pak Imam. Mau nambahin aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Lebih ke ini sih terkait apa? Kan anak-anak tuh sekarang udah gak lepas dari dunia digital ya. Nah ini nih yang memang tadi seperti bahas Mama Wening. Nah kita juga harus paham algoritma dari sosial media itu sendiri. Bahwa ketika pernah misalnya nih ada anak-anak yang pernah nyari si algoritma ini akan merekam kebiasaan ataupun hal yang emang sering dicari kayak kita nih lagi nyari vacuum cleaner nih, tahu-tahu di semua AI apa kayak di semua searching engine-nya itu pasti ngarahinnya ke iklan-iklan tentang vacuum cleaner. Nah begitu juga kalau misalnya
hal ke arah sana. Jadi baik sosial media atau search engine itu merekam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, entah mencari apa, entah apa. Nah, itu yang akan diarahkan kita ke sana, sehingga dampaknya ketika si anak ini mau menghindar, tapi akan selalu ada hal-hal seperti itu. Padahal dia misalnya nih, dia mau mengurangi gitu ya, ataupun setelah tahu dia menghindari, terus terulang lagi. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai orang tua, bahwasanya menanamkan hal-hal yang sederhana dan fundamental tadi itu penting, karena ketika sudah berurusan dengan dunia maya akan luar biasa sekali tantangannya gitu. Jadi ya perlu apa ya, nggak gampang di era digital ini untuk jadi pengasuh yang memang bisa jadi sahabat, bisa jadi memberikan arahan dan lain-lain. Mungkin itu aja sih tambahannya dari saya. Makasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Kak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dihapus Kak kukinya Kak, biar reset lagi Kak. Bercanda bisa. Tapi bener itu. Oke. Biar jadi nggak tahu Makasih lagi Mus Kak. sarannya Mus. Yang kedua Berarti Kak, aku kalau Hah? nyari vacuum cleaner nggak bakal muncul lagi ya. Iya, coba dihapus kukinya aja. Kalau di laptop Oke, pakai siap. CC cleaner lah, CC cleaner. Yang kedua tadi yang raise hand Kak Firman nih. Kak Firman gimana nih Kak Firman? Monggo. Sebenarnya saya mau memanaskan diskusinya aja sih. Kebetulan kayaknya kalau dari yang saya dengar tadi itu sebagian besar bukunya tuh lebih sifatnya tuh apa ya, membuat anak tuh menjadi imun gitulah tentang hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau lihat contoh nyatanya beberapa orang tuh ada yang pakai teknik yang berlawanan gitu. Dibanding anaknya sembunyi-sembunyi dikenalkan gitu. Cuman kan itu bertentangan dengan buku ini. Pertanyaan saya, di buku ini dibahas nggak tuh? Kalau misal tiba-tiba anak tuh kenalnya nggak dari orang tua tuh, tiba-tiba temannya iseng lah ngirim-ngirim gitu, kan nggak ada yang tahu tuh kayak gitu tuh. Kalau anaknya misalnya itu treatmentnya gimana tuh? Anaknya tiba-tiba nontonnya tuh sembunyi-sembunyi tuh. Ya, kita nggak tahu, baru tahu waktu kapan tuh, nggak tahu gitu. Nah itu paling yang ingin saya tanyain, di bukunya dibahas atau enggak gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Kak Uning. Halo, Ning. Iya. Sebenarnya dibahas Firman. Jadi apa ya, perilakunya anak kan kalau misalnya udah terpapar juga bakalan berubah gitu ya. Dan apa ya, penanganannya buat orang tua juga dibahas juga gitu. Misal dari dia sebelumnya nih biasa mojok-mojok pegang HP di sini gitu. Terus coba kita ubah nih tata letak kamarnya, jangan sampai dia inget lagi buat mojok di situ, atau misal di kamarnya udah nggak ditaruh laptop lagi, tapi laptopnya dipindah di ruang keluarga kayak gitu, yang orang lain tuh bisa lihat dia ngapain aja sih di situ, aktivitasnya apa aja sih kayak gitu. Itu Atau Firman. mungkin ini ya salah satu kegunaan buku ini man ya biar kejadian itu nggak kejadian man. Jadi orang tuanya tahu duluan, jadi ngenalin duluan. Itu Iya, kali jadi ya. ada juga yang gini, apa namanya? eh kalau 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 aku sih pernah diskusi sama suamiku gini ya. Kita ngajarin anak tuh yang baik-baik. Jadi kalau misalnya dia bawa dia keluar tanpa orang tua gitu ya, misalnya ke sekolah, terus tahu-tahu kok dia ada sesuatu yang nggak baik gitu. Wah, ini datangnya dari luar nih, udah pasti kedetek gitu. Dulu itu zaman kecil orang tuaku nggak biasa ngajarin kata-kata kasar gitu. Nah, kok suatu waktu pernah ditanya, ini punya siapa? Terus aku jawabannya, gelap. Loh, kamu dapat kata-kata itu dari siapa gitu? Langsung ditanya, ini dari si tante ini, dia waktu aku tanya jawabannya begini. Oh, nggak baik ya kalau misalnya ngomong kayak gitu. Itu pasti kedetek kalau misalnya sebagai orang tua. Kecuali kalau orang tuanya eh, apa ya, nggak sedetail itu buat menanamkan ke anaknya, ya. Nggak sedetail itu pula mengamati anaknya setiap hari gitu. Nah, menariknya di sini Firman, sebenarnya tuh di Porista itu ada
anak yang dia tuh punya orang tua katanya ini strict banget gitu ya. Kok aku nggak dibolehin pegang gadget bebas kayak teman-temanku gitu. Jadi aplikasi yang ada di gadgetnya dia itu diatur sama orang tuanya bisa tahu si anaknya ini buka apa aja, berapa lama, terus bisa diatur gitu sama orang tuanya. Jadi ya ternyata itu masih sesuatu yang jadi PR juga gitu buat kita. Jangan sampai kita jadi orang tua yang gaptek untuk apa ya, meminimalisir potensi terpaparnya si anak. Tuh Kak, jangan gaptek Kak Imam. Hapus cookie gampang Kak Imam. Oke, Siap, Mbak Puso. terima kasih Kak Wening. Tadi ada sempat raise hand Kak Wulan ya? Monggo Kak Wulan. Kak Wulan masih ada kan? Iya. Oh iya, siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini sih sebenarnya juga mau menambahkan ya mengenai yang tadi Wening sampaikan mengenai aurat ya antara ya walaupun adik kakak gitu kan tetap juga harus menjaga aurat di dalam di rumah gitu ya. Ini orang tua saya gitu ya. Jadi saya benar-benar terpakai banget gitu ketika beliau mengatakan kalau tidur tuh harus rapih gitu. Jadi walaupun karena kan kita punya orang tua gitu, kan anaknya perempuan semua nih ya, 3 ini buat pengalaman saja, perempuan 3 gitu kan, terus yang di rumah bapak gitu. Dari kecil tuh udah dikasih tahu kalau tidur itu harus rapi, otomatis rapi itu kita berpakaian ya celana panjang dan juga baju panjang, kadang juga baju ya pendek gitu ya, tapi tidak memamerkan aurat seperti itu. Nah itu juga bisa kita ajarkan kepada anak kita nanti gitu ya ke depannya, karena yang saya lihat gitu ya anak-anak sekarang itu walaupun di rumah dia tetap pakainya tuh auratnya kemana-mana gitu, misalnya celana pendek gitu, baju pendek dan sebagainya gitu, walaupun kata bilang masih kecil, tapi itu masih kecil pun juga harus kita didik gitu, sehingga ketika kita dewasa udah terbiasa dengan berpakaian yang seperti itu gitu, walaupun mau tidur aja juga rapi gitu, tetap memakai pakaian yang rapi seperti itu yang sampai sekarang aja gitu ya, maksudnya sampai sekarang saya menikah aja gitu, sudah menikah dan punya anak, saya kalau tidur pun juga masih rapi gitu, masih celana panjang dan sebagainya gitu. Itu mungkin didikan orang tua saya juga ya waktu masih saya kecil itu. Terus juga mengambil sebuah pelajaran gitu ya, waktu itu mama saya cerita gitu, jadi anak tersebut tidur bersama orang tuanya gitu. Nah disangkanya mah teh udah nyenyak gitu kan tidurnya. Ini mah udah dewasa semua ya gitu kan. Disangka udah nyenyak gitu anak tersebut. Ternyata anak itu melihat gitu kan orang tuanya sedang melakukan hubungan suami istri seperti itu. Jadi benar tadi kata Wening sebagaimana secepatnya gitu ya ketika anak sudah mulai mengerti kamarnya dipisah dengan orang tua seperti itu. Jadi dikhawatirkan anak bisa melihat hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Padahal orang tuanya melihat anak tersebut lagi tidur gitu, tapi kan ternyata tidak gitu ya, tidak tidur nyenyak seperti itu. Itu aja sih yang saya tambahkan gini ya dari Cita ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wulan. Oke, ada tanggapan atau tambahan lain dari teman-teman? Ya, Wening, silahkan. Ini kalau dari ceritanya Kaulan kebiasaannya yang dicontohin sama orang tuanya Kaulan itu sebenarnya kalau dari sisi perempuan ya itu ngebantu banget saat kondisi darurat gitu. Jadi kalau misalnya tahu-tahu butuh keluar rumah dengan segera ya itu udah pakaiannya lengkap gitu. Nggak ada lagi yang aduh kerudungku di mana ya. Oh ternyata ada di ini masih di cantolan gitu. Atau misalnya
masih ada di lemari dilipat gitu. Belum tentu kita punya waktu cepet-cepet nutup aurat gitu. Tambahnya di situ aja. Terima kasih, betul ya, kalau tiba-tiba ada gempa atau kebakaran ya, jadi harus buru-buru keluar, auratnya sudah terjaga gitu. Harapannya ada jadi oke juga buat keselamatan kita, kan kita nggak jadi malah pusing nyariin itu, atau nggak perlu buat ngorbanin aurat gitu atas nama keselamatan. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada dari saya boleh ya? Boleh kan? Nggak boleh? Atau saya panggil Boleh. Kak ini ya, Kak Mulia Pambudi. Oh ya, terima kasih Kak Muhammad Mustafa. Ini saya mau nambahin 3 Ya poin. Allah, Kenapa? nggak Dan manggil tadi diri sendiri gitu ya. Kak Mulia Pambudi dari tadi nyimak juga Pak. Ini paling ini ya, kalau 6 malam minggu GJ. Pertama, ini nggak tahu ya, sumbernya dari macam-macam lah. Agak susah disebutin sumber macam-macam dan pengalaman juga. Yang pertama jaga makanan. Kenapa jaga makanan? Karena kalian tahu ini kan ya, bahayanya makanan haram itu kan kadang kalau kita nggak tahu kalau itu haram tuh nggak ada pendosanya. Tapi kalau terlanjur masuk ke dalam badan, terus jadi jadi organ-organ pemopong badan, kayak tangan, nanti tangannya jadi lebih suka melakukan hal yang haram, lebih gampang gitu. Kalau jadi kaki, kakinya lebih senang melangkah ke tempat yang haram. Kalau jadi mata, ya matanya lebih senang melihat yang haram. Jadi yang pertama kali mungkin orang tua bisa lakukan tuh menjaminkan harta yang atau makanan atau dunia atau rezeki yang benar-benar murni gitu buat anak-anak. Itu pertama sih kalau dari saya. Makanya saya boleh kerja capek sampai lembur-lembur, sampai keluar kota dan lain-lain, tapi ikhtiar saya tuh itu menjaminkan jangan sampai saya ada sedikit pun harta yang haram di harta saya gitu yang kemakan anak-anak. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau di master plan saya buat anak-anak tuh ini sih, harus ngasih higher concern gitu. Jadi concern itu jangan cuman maaf ya kayak selangkangan doang gitu concernnya. Concernnya tuh yang luas, yang besar. Kalau keluarga kita tuh udah biasa mikirin concern yang besar, insya Allah tuh meninggalin concern-concern yang kecil tuh jauh lebih mudah gitu. Kita udah tahu bahayanya apa, di tantangannya apa ke depan, kepinginannya apa, ke depan mau jadi apa, mau berperan sebagai apa, masalah umat tuh ada apa gitu. Makanya kalau udah bisa ke sana, ya mudah-mudahan naturally itu concern yang kecil-kecil kayak cuman lihat hal-hal yang haram, ninggalin hal-hal yang haram itu akan jadi lebih mudah gitu. Nah, yang ketiga sih ini sih, kalau bisa tuh ini pengalaman pribadi ya, kalau bisa berprestasi deh. Ikut organisasi atau kayak dulu saya jadi ketua Rohis tuh, ketua Forista dulu ya, itu ngaruh banget tuh buat saya karena saya jadi malu. Mau ngapa-ngapain tuh malu. Maksudnya nanti kalau kita udah punya banyak prestasi atau kita jadi orang yang megang posisi di organisasi dan lain-lain gitu, kalau dulu saya pribadi tuh jadi kayak agak malu, masa melakukan ini, sedangkan yang akan dikorbankan tuh sederet prestasi gitu. Nanti jadi jelek namanya dan saya jadi kadang mikir jangan-jangan orang yang gampang berkecimpung di hal-hal yang merendahkan diri atau yang menjelekan diri sendiri itu memang mungkin kalau saya lihat tuh banyak yang memang nggak punya prestasi apa-apa untuk dipertaruhkan gitu. Jadi mereka nggak ragu buat ya udah gue nggak punya nama, memang nama gue hancur sekalian nggak ada masalah gitu. Jadi saya akan sangat menekankan kalau ke anak-anak cobalah berprestasi. Jadi biar kamu tuh tahu value kamu tuh makin lama makin tinggi. Paling itu aja sih 3 poin tambahan dari Kak Mulia Pambudi. Balik lagi ke Kak Muhammad Mustafa. Oh iya, terima kasih Kak Mulia Pambudi. Poin-poinnya tadi ditangkap ada 3, jaga makanan, terus ngasih higher concern sama berprestasi ya. Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi? Ini jadi kayak monolog ya.
Nggak ada yang nanggepin. Jadi dari tadi mic-nya nggak mati kan? Halo, halo. Halo, halo. Loha. Kenapa nih? Kedengeran nggak dari tadi? Kedengeran? Iya, Kenapa? kedengeran. Oh, kedengeran. Aku udah itu. Kirain udah ngomong panjang lebar nggak kedengeran. Iya, biar sekalian monolog aja, nggak apa-apa, Mus. Oh iya, iya. Boleh. Gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan ke narasumber? Ini bukunya bisa dibeli di mana sih nih? Atau di Gramedia gitu sudah ada kan? Aku waktu kemarin sih ikutan PO-nya. Ntar aku kasih linknya deh ya. Oh, link PO-nya masih ada? Enggak, Maksudnya waktu masih itu valid? aku PO. Terus, Hmm. apa namanya, nggak tahu kalau sekarang ordernya kemana. Ntar aku ini deh, aku cariin infonya dulu deh. Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada, udah hampir jam 9, 9 menit menuju jam 9. Perlu kita sudahi kah? Kalau begitu, boleh saya tutup dengan ini ya, buku Fawaidul Fawaid halaman 395 nih, boleh nggak ya? Ini melestarikan kebaikan hati, judul subbabnya. Itu inti bahasannya itu, sebenarnya perbuatan buruk tuh sumbernya ada beberapa. Ini anaknya pakai slide ya, tapi saya nggak nyiapin slide nih, karena tadi kebetulan masih baca. Jadi pertama tuh bisikan buruk di dalam hati, itu pertama ya. Terus tahap kedua tuh jadi buah pikiran atau ide. Nah, kalau dibiarin, itu jadi kehendak tuh tahap ketiga. Nah, kalau dibiarin itu, kehendak dan ide itu akan kerjasama untuk mencoba menggerakkan anggota badan. Itu tahap keempat tuh. Itu tadi ya, yang pertama tuh bisikan hati, bisikan buruk ya. Yang kedua, buah pikiran atau ide. Terus kehendak, yang ketiga. Yang keempat tuh, kehendak itu akan kerjasama untuk menggerakkan anggota badan, untuk merealisasikannya. Nah, kalau kita nggak ngegerakin badan, jadi kita nggak melaksanakan step keempat, jadi ide atau kehendak itu akan kembali ke dalam hati, dan jadi angan-angan, dan jadi dorongan-dorongan syahwat. Nah, kalau kata Ibnu Qayyim ya, sebagai penulisnya, memperbaiki bisikan hati atau step pertama itu lebih gampang daripada step kedua. Step kedua lebih gampang daripada step ketiga, dan step ketiga lebih gampang daripada step keempat, gitu. Jadi memperbaiki buah pikiran tuh lebih gampang daripada memperbaiki kehendak, dan memperbaiki kehendak tuh lebih gampang daripada memperbaiki perbuatan yang udah terlanjur rusak. Nah, kalau memperbaiki perbuatan yang udah terlanjur rusak juga lebih gampang daripada step kelima, yaitu kebiasaan. Makanya cara yang paling ampuh yaitu menyibukkan diri dengan memikirkan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah pintu segala keburukan. Paling itu sih, saya tutup dengan itu, Kitab Fawaidul Fawaid halaman 395 yang versi terjemahan bahasa Indonesia. Paling itu aja. Dari Wening ada kata-kata terakhir di sesi ini ya, bukan kata-kata terakhir dalam hidup. Monggo. Kalimat penutup nih. Apa ya? Kalau Cayo. dibilang kalau dibilang menjaga mata anak kita gitu. Dari judul bukunya, ini sebenarnya sebagai wujud syukur kita gitu ya. Karena sudah dihadirkan anak yang ya mungkin sebagian dari kita tuh pengen banget punya anak kayak gitu. Misal wujud syukur kita, oh aku dikasih amanah ini karena Allah tahu aku mampu gitu. Nah, cara bersyukurnya itu apa? Jadi jaga dengan baik gitu. Dengan mengenalkan dia dengan hal-hal yang baik. Termasuk tadi itu juga penjagaan yang nggak kalah pentingnya ya. Ada wirid dan doa. Jadi
ya jadi orang tua tuh harus banyak-banyak berdoa supaya apa ya, doanya tuh insya Allah sampailah ke anaknya. Jadi tameng buat anak. Aku pernah dulu di masa-masa SMP itu teman-teman sekitar tuh banyak banget yang pacaran ada, ngerokok ada, ditindik telinganya itu cowok juga ada kayak gitu. Sampai ada yang dagunya disilet-silet atau misal lidahnya disilet-silet kayak gitu. Tapi ya karena orang tua udah ridhonya ke situ, alhamdulillah masih tetap Allah jaga gitu sampai lulus. Nah, gitu juga kita gitu ya, sebagai orang tua jangan sampai kita lepas berdoa buat anak kita. Jangan cuma kalau Nabi Ibrahim itu berdoa nggak cuma buat anaknya doang gitu, tapi anak keturunannya gitu. Dan ternyata yang diduluin nggak cuma apa bukan apa ya, anakku ntar tolong dicukupi makanannya ya Allah kayak gitu, itu enggak. Tapi yang diduluin sama Nabi Ibrahim itu doa buat lingkungan anaknya sendiri gitu. Itu lingkungan nanti pengaruh misal makanannya jadi makanan yang halal atau haram kayak gitu atau misal perilaku tetangganya seperti apa, perilaku teman mainnya kayak gimana itu. Jadi jangan sampai kita lepas doa buat anak kita gitu. Jangan menuhankan upaya doang gitu ya. Ketika nanti anaknya terjaga, oh ini karena aku begini dulu, karena aku begitu dulu. Ternyata ya itu semua karena ada campur tangan Allah, selalu seperti itu. Itu aja penutup dariku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Uning. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, insya Allah nanti diarahin sama Kak Riaji lagi. Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir di sini, partisipasinya. Kalau nanti teman-teman terasa memang materinya dan diskusinya itu bermanfaat, bisa nanti di-share link rekamannya ya di YouTube-nya Alumni Polista. Gitu. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup juga sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.